Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di sini ya di Tribunnews Style. Tentunya di Tribunnews Podcast dong ya. Nggak ada yang lain-lain namanya Tribunnews Style kalau nggak di Tribunnews Podcast. Nah kali ini Hakim bakal ngajak kamu jalan-jalan untuk mencari pengetahuan ya. Jadi yang jalan-jalan tuh bukan orangnya, tapi otaknya ya. Otak kita di sini jalan-jalan bersama-sama. Dan di jalan-jalan kali ini kita bakal mengetahui tentang gimana sih di dunia kerja, terutama bagaimana cara berkomunikasi yang efektif di dunia kerja. Kadang buat anak-anak kuliahan atau anak-anak SMK yang mau kerja, yang udah ancang-ancang diri, pengen kerja nih tahun depan gue pengen kerja di tempat A, di tempat B, posisi A, posisi B. Yang perlu teman-teman tahu itu adalah bagaimana teman-teman nanti menjalin komunikasi yang efektif di dunia kerja yang teman-teman sudah rencanakan. Nah, di sini Hakim sudah melansir dari laman international ya ini ya, Fremont College ya, dan di situ disebutkan bahwa komunikasi efektif di dunia kerja itu memang bisa dilihat dari cara penyampaiannya nih Tribuner. Jadi Hakim kasih tahu dulu nih ya, cara penyampaian dengan berkomunikasi secara efektif di dunia kerja. Yang paling pertama atau yang paling umum deh, yang paling diutamakan ya maksudnya, kamu harus tahu yang namanya komunikasi nonverbal. Karena ketika kamu berbicara di depan banyak orang, kamu tidak hanya ngomong doang, tapi kamu juga bermain gestur, kamu juga bermain ekspresi. Itu adalah komunikasi nonverbal yang harus kamu tunjukkan ketika nanti berada di dunia kerja. Kalau kamu berkomunikasi sesama pekerja harus melalui aplikasi chatting, kamu juga bisa menggunakan emoji nih. Emoji ini bentuk ekspresi juga kan, yang menandakan bahwa gue oke kok, lagi baik-baik aja nih chattingan sama lu. Gue kasih emot tersenyum deh, ketawa-ketawa deh. Gue lagi benci sama lu, kalau lagi chatting gue kasih emot murung atau jutek gitu ya. Gue lagi seneng banget sama lu, gue kasih lope-lope. Nah itu salah satu cara menggunakan komunikasi nonverbal di aplikasi chatting. Terus gimana sih Kim cara biar komunikasi kita efektif di dunia kerja selain kita mengetahui tadi yang awal tadi ya, komunikasi nonverbal? Yang pertama, kamu harus menggunakan aplikasi lagi. Mau ngapain? Mau belanja lu? Enggak, kamu harus menggunakan ekspresi dan juga gestur. Yang ini yang pertama tadi sih maksud Hakim ya. Ini Hakim kurang fokus nih. Aduh, mohon maaf deh ya. Itu tadi maksud Hakim yang pertama, menggunakan komunikasi nonverbal, baik tatap muka maupun melalui dunia digital kayak chatting. Kadang kan ada ya, mikrofon Hakim nih ya. Mikrofon Hakim bunyinya kayak beling. Jangan-jangan mikrofon gue ini lagi kayak sepatu kacanya Cinderella gitu ya, bling-bling gitu ya. Oke, no. Sekarang kita bakal mengetahui gitu ya, atau kita studi kasus langsung di dunia kerja. Ada kadang dari atasan ke bawahan atau bawahan ke sesama karyawan, dia chatting tapi dia tanpa menggunakan emoji. Itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan yang berbeda gitu. Aduh, kok dia nggak pakai emoji sih? Kayaknya dia jutek deh. Dia jutek banget sama gue. Kayaknya dia lagi marah nih sama gue. Gue punya masalah nih kayaknya sama dia. Apa gue berbuat salah gitu sama dia gitu? Nah, kadang perasaan-perasaan atau pembatinan kayak apa lagi? Yang kayak gitulah intinya itu ada ketika kita ngebaca chatting yang di situ nggak ada WKWK, nggak ada hahaha, nggak ada emoji. Itu menimbulkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Bahkan nanti akan ada suuzon satu sama lain yang bikin misunderstanding atau miscommunication. Jadi buat kamu yang hobi banget kan sekarang lagi zamannya WFH atau work from home, bisa gunakan chatting dengan sesama rekan kerja itu menggunakan emoji atau emoticon ini tadi. Kalau tatapan langsung bisa dengan gesture dan juga expression. Terus yang berikutnya, kamu bisa menggabungkan antara komunikasi verbal dan juga nonverbal. Kayak yang Hakim bilang tadi, bahwa lu ngomong gak cuma sekedar ngomong, tapi lu juga bermain gerakan tubuh kamu juga bermain ekspresi kamu, gerakan mata kamu, mulut kamu, terus juga gerakan tubuh kamu dari kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah gitu ya. Ke atas ke bawah gimana ya, punya sayap tuh ceritanya? Bukan, pokoknya maksudnya begitu deh. Jadi ada sebuah cara yang bisa kamu lakukan untuk menggabungkan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Salah satunya adalah ketika kamu berbicara, cobalah dengan senyuman, cobalah dengan ekspresi yang mengembirakan, biar nanti feedback yang kamu dapat itu juga bagus. Kalau kamu bicaranya jutek, nanti orang pasti bakal, gila lo yang ngomong sama gue jutek banget sih lo punya masalah sama gue.
orang bakal ngerasa kayak gitu. Ini harus kita hindari banget nih Tribuners. Terus yang berikutnya, kamu bisa memberikan informasi yang jelas juga. Informasi yang jelas itu maksudnya gimana sih Kim? Lu kalau mau ngirim chatting gitu ya ke teman sesama kerja, lu nyuruh-nyuruh atau misalnya dia tuh punya kesalahan dalam pekerjaannya, lu nggak bisa gitu loh langsung bilang ke dia, ngejudge ke dia dengan informasi yang tidak jelas. Ini nih salah, lu benerin gini. Padahal menurut orang lain itu benar. Nah ini harus jelas nih dari misalnya aku yang mau marahin kamu, yang kamu tuh kerjanya nggak becus gitu dari rumah. Aku tuh udah ngejudge mati-matian gitu loh. Padahal kita harus melihat perspektif yang lain juga. Barangkali menurut gue ini salah, tapi menurut orang ini benar. Dan ini berhubungan banget dengan cara yang keempat, itu menawarkan umpan balik yang positif kepada rekan kerja kita yang sedang melakukan kesalahan. Kalau kita marah-marahin, kita jutekin, dia justru bakal makin down, dia justru bakal makin tidak bersemangat dalam bekerja. Kalau misalnya kamu sebagai atasan, cobalah berbicara dengan baik, dengan bahasa chatting yang baik, yang halus, dengan penuh ekspresi, ramah kepada siapapun. Kalau seperti itu, orang bakal ngasih feedback yang baik ke kamu. Oh iya, makin semangat atau makin giat lagi kerjanya. Nggak dimarah-marahin langsung baru salah. Beberapa hal langsung dibilang, kamu kalau itu tuh jangan kayak gini-gini lagi. Kamu udah berapa kali begini dari A sampai Z dikeluarin semua. Yang ada itu orang bakalan down banget sih. Dan ini kita tempatkan ke diri kita juga Tribuners. Kalau misalnya kita digituin, itu rasanya kayak gimana sih? Kayak bakal nggak enak juga kan. Dan ini yang harus digarisbawahi bahwa the efektivitas komunikasi di dunia kerja itu yang paling penting adalah saling menghargai satu sama lain. Jangan anggap lu adalah atasan gue, lu bisa semena-mena sama gue. Lu lebih duluan masuk kerja di kantor daripada gue, lu bisa ngapa-ngapain gue seenak udel lu gitu ya. Nggak bisa gitu. Kita harus menempatkan kepada diri kita. Walaupun kita sebagai seorang senior, kalau ada junior yang salah, kita kasih masukan yang baik dengan bahasa yang sopan. Kalau chatting ya harus dengan yang ramah. Kalau sekalinya dijutekin, sekalinya dimarahin, itu bakal ngebikin orang atau junior elu itu makin down dan makin tidak bersemangat. Nah ini komunikasi di dunia kerja, terutama sekarang zamannya WFH, ini harus benar-benar di underline Tribuners buat siapapun untuk menjaga keefektivitasan bekerja dalam sebuah perusahaan. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba teman kita tuh nggak betah kerja di kantor tuh gara-gara kita gitu loh. Dan itu sangat disayangkan banget. Kita harus introspeksi dengan ourselves, dengan diri kita sendiri, kalau komunikasi yang kita lakukan dalam dunia kerja harus diperbaiki mulai dari sekarang. Dan kuncinya adalah ramah itu tadi. Oke Tribuners, mungkin itu aja ceramah dari Bapak Hakim kali ini ya. Oke ya Bapak Hakim. Om aja gimana tuh, Kak Ade gimana sih? Oke itu aja nih, nggak usah lama-lama. Jadi 4 tips itu tadi komunikasi efektif di dunia kerja bisa kamu terapin mulai dari sekarang. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Style. Barangkali Hakim bakal ngebahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita saat ini. Kamu juga bisa request di kolom komentar YouTube tribunnews.com. Dan jangan lupa untuk follow podcast di Spotify Tribun News Podcast dan juga di YouTube tribunnews.com. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata dari Hakim, semangat bekerja karena menikah tidak dibiayai negara. Bye, oke, thank you.